Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang penggabungan usaha. Sebelumnya perkenalkan, saya Ade Maulana. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang materi yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian dari penggabungan usaha. Penggabungan usaha adalah penyatuan entitas-entitas usaha. Penggabungan entitas usaha yang terpisah adalah suatu alternatif perluasan secara internal melalui akuisisi atau pengembangan kekayaan perusahaan secara bertahap, dan seringkali memberikan manfaat bagi semua entitas yang bersatu dan pemiliknya. Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 22 paragraf 8 tahun 1999, penggabungan usaha atau business combination adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atau kontrol atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Sedangkan menurut salah satu ahli yaitu Hadori Yunus menjelaskan bahwa penggabungan badan usaha adalah suatu untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomis. Dari ketiga definisi yang sudah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa penggabungan usaha merupakan usaha pengembangan atau perluasan perusahaan dengan cara menyatukan perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain menjadi satu kesatuan ekonomi. Selanjutnya yaitu adalah sifat dari penggabungan usaha. Sifat penggabungan usaha diantaranya yang pertama ada horizontal integration, adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dalam lini usaha atau pasar yang sama. Misalnya perusahaan consumer product bergabung dengan perusahaan consumer product juga. Dan yang kedua ada vertical integration, adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk atau jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam. Yang selanjutnya yaitu alasan dari penggabungan usaha. Jika perluasan adalah sasaran utama dari perusahaan, mengapa usaha diperluas melalui penggabungan dan bukan dengan melakukan konstruksi fasilitas baru? Beberapa alasan yang mungkin untuk memilih penggabungan usaha sebagai alat perluasan adalah yang pertama ada manfaat biaya. Seringkali lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui pengembangan. Hal ini benar terutama pada periode inflasi. Yang kedua ada risiko lebih rendah. Membeli lini produk dan pasar yang telah didirikan biasanya lebih kecil resikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk yang baru dan pasarnya. Penggabungan usaha kurang beresiko terutama ketika tujuannya adalah diversifikasi. Yang ketiga yaitu mencegah pengambilan alih. Beberapa perusahaan bergabung untuk mencegah pengakuisisian di antara mereka, karena perusahaan-perusahaan yang kecil akan lebih cenderung lebih mudah diserang untuk diambil alih. Beberapa di antara mereka memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik melawan usaha pengambil alihan oleh perusahaan lain. Dan yang terakhir ada akuisisi harta tidak berwujud. Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya tidak berwujud dan berwujud. Selanjutnya, saya Julinda Ramdhani akan menjelaskan pada bagian metode akuntansi untuk penggabungan usaha dan PPN atas penggabungan perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada bagian metode akuntansi untuk penggabungan usaha. Metode akuntansi untuk penggabungan usaha dibagi atas dua, yaitu yang pertama metode penyatuan kepemilikan atau by pooling of interest method. Suatu penggabungan usaha yang memenuhi kriteria PSAK tahun 2007 nomor 22 untuk penyatuan kepemilikan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode penyatuan. Dalam metode penyatuan kepemilikan, diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Prosedur akuntansi penggabungan usaha metode pooling of interest, yaitu yang pertama,
Semua aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang bergabung dinilai pada nilai buku saat diadakan penggabungan. Yang kedua, besarnya nilai investasi pada perusahaan yang bergabung sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung atau sebesar aktiva bersih perusahaan yang digabung. Yang ketiga, bila terjadi selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam bentuk kas ataupun aktiva lainnya dengan jumlah aktiva bersih yang diperoleh, maka harus diadakan penyesuaian terhadap modal perusahaan yang akan digabung. Dan yang keempat, laporan keuangan gabungan adalah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung. Saya akan memberikan contoh soal metode penyatuan kepemilikan. Di sini terdapat neraca saldo PT ABC dan PT XYZ per 31 Maret 2015. Sudah terdapat keterangan-keterangannya, diantaranya ada aktiva lain-lain, beban-beban, total debit, modal saham, laba ditahan, pendapatan, dan total kredit. Di sini pertanyaannya, apabila PT ABC bermaksud ingin menggabungkan diri dengan PT XYZ dengan penerbitan 22.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10.000 untuk memperoleh aktiva tetap milik PT XYZ, di mana dalam hal ini identitas PT ABC tetap atau tidak akan ada perusahaan baru yang terbentuk, maka pencatatan yang dilakukan di dalam pembukuan PT ABC adalah sebagai berikut. Aktiva lain-lain di debit, beban-beban di debit, dan pada modal saham di kredit, laba ditahan di kredit, dan pendapatan di kredit. Di sini sudah terdapat keterangan untuk mendapatkan aktiva lain-lain, yaitu jumlah aktiva PT ABC ditambah jumlah aktiva PT XYZ, yaitu didapat 1.040.000. Untuk beban-beban, yaitu jumlah beban PT ABC ditambah jumlah beban PT XYZ, didapat 210 juta. Untuk modal saham, yaitu modal saham PT ABC ditambah lembar saham dikali nilai nominal, didapat 720 juta. Untuk laba ditahan didapat dari aktiva lain-lain ditambah beban-beban dikurang modal saham ditambah pendapatan, yaitu didapat 230 juta. Untuk pendapatan, jumlah pendapatan PT ABC ditambah jumlah pendapatan PT XYZ didapat hasil 300 juta. Selanjutnya, yang kedua ada metode pembelian atau buy purchase method. Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini, perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Menurut PSAK tahun 2007 nomor 19, setiap kelebihan biaya perolehan atas nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh dialokasikan ke goodwill dan diamortisasikan selama maksimum 20 tahun. Prosedur akuntansi penggabungan usaha metode purchase yaitu: pertama, menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang akan digabung sebesar nilai wajarnya. Yang kedua, mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya. Jika pengakuisisi mengeluarkan saham, maka nilai wajar saham tersebut sebesar harga pasar pada tanggal transaksi penggabungan. Bila harga pasar tidak dapat digunakan sebagai indikator, maka diestimasi secara proporsional perusahaan pengakuisisi atau yang diakuisisi mana yang lebih dapat ditentukan. Yang ketiga, membuat jurnal pemilikan aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang digabung. Apabila terjadi selisih antara nilai investasi dengan aktiva bersih yang diterima perusahaan pengakuisisi, maka selisih tersebut dicatat ke dalam rekening goodwill pada kelompok aktiva. Metode pembelian terdapat contoh soal juga.
Di sini ada tabel yang sudah terdapat keterangannya untuk PT Arko, PT Bird, dan terdapat nilai wajar PT Arko juga, yaitu PT Arko berniat akan mengambil alih aktiva bersih milik PT Bird dengan cara mengeluarkan 18 lembar sahamnya dengan nilai nominal 10.000 dan nilai pasarnya 20.000. Biaya-biaya penggabungan yang timbul adalah sebagai berikut: biaya komisi, biaya akuntan, biaya hukum, biaya penerbitan saham, biaya pengeluaran saham, biaya pendaftaran saham, dan didapat total biaya penggabungan sebesar 11 juta. Maka pencatatan dengan metode purchase sebagai berikut. Jumlah pengeluaran 18.000 lembar saham pada PT Bird, yaitu investasi pada PT Bird di debit, pada modal saham di kredit, agio saham di kredit, laba ditahan di kredit tetapi tidak ada nominalnya. Jurnal untuk mencatat biaya yang timbul, yaitu biaya-biaya gabungan investasi pada PT Bird di debit, agio saham di debit, pada kas di kredit. Bentuk dan jenis penggabungan usaha. Dari segi jenis usaha perusahaan yang bergabung, bentuk penggabungan badan usaha dilihat dari segi jenis usaha. Perusahaan-perusahaan yang bergabung dibedakan ke dalam 3 macam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan horizontal, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis yang menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Yang kedua, penggabungan vertikal, yaitu penggabungan perusahaan yang sebelumnya keduanya mempunyai hubungan yang saling menguntungkan. Misalkan suatu perusahaan lain yang kemudian pemasok supplier bahan baku perusahaan lain dan yang kemudian bergabung agar dapat terjaga adanya kepastian bahan baku dan komunitas produksi. Yang ketiga, penggabungan konglomerat, yaitu merupakan kombinasi dari penggabungan horizontal dan vertikal. Penggabungan konglomerat ini merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha yang berlain, misalkan perusahaan angkutan bergabung dengan perusahaan jasa hotel dan perusahaan makanan. Berdasarkan PSAK nomor 22 paragraf 08 tahun 1999, terdapat 2 jenis penggabungan usaha, yaitu yang pertama, akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi, memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham. Yang kedua, penyatuan kepemilikan adalah suatu penggabungan usaha di mana para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atas seluruh atau secara efektifnya seluruh aktiva neto dan operasi kendali perusahaan yang bergabung tersebut, dan selanjutnya memikul bersama segala resiko dan manfaat yang melekat pada entitas gabungan, sehingga tidak ada pihak yang dapat diidentifikasi sebagai perusahaan pengakuisisi. Klasifikasi akuisisi. Berdasarkan bentuk dasar akuisisi, terdapat 3 prosedur dasar yang tepat dilakukan perusahaan untuk mengambil alih perusahaan lain, yaitu merger atau konsolidasi, akuisisi saham, akuisisi aset. Yang kedua, berdasarkan keterkaitan operasinya, akuisisi dikelompokkan sebagai berikut: akuisisi horizontal, vertikal, dan konglomerat. Motivasi akuisisi. Motivasi akuisisi ini alasan yang sering dikemukakan ketika perusahaan bergabung dengan perusahaan lainnya atau melakukan akuisisi, karena dengan melakukan akuisisi, perusahaan mampu mencapai pertumbuhan yang lebih cepat daripada membangun unit usaha sendiri. Selain itu, faktor yang paling mendasari ketika perusahaan melakukan akuisisi adalah motif ekonomi atau mendapat keuntungan. Menurut Suad Husnan, motivasi akuisisi itu sebagai berikut. Yang pertama, ada sinergi. Yang kedua, ada peningkatan pendapatan. Yang ketiga, ada penurunan biaya. Yang keempat, ada penghematan pajak. Yang kelima, ada diversifikasi. Pertama, ada sinergi. Sinergi itu adalah nilai gabungan dari kedua perusahaan lebih besar dari penjumlahan masing-masing nilai perusahaan yang digabungkan. Kedua, ada peningkatan pendapatan. Dengan adanya akuisisi,
Pendapatan itu meningkat karena adanya kegiatan pemasaran yang lebih baik, strategi benefit, dan peningkatan daya saing. Yang ketiga, ada penurunan biaya. Penurunan biaya itu mungkin dapat terjadi sebagai akibat dari peningkatan unit yang dihasilkan, sehingga menekan biaya rata-rata, menghilangkan manajemen yang kurang efisien. Dan ada penghematan pajak. Salah satu sumber penghematan pajak adalah debt capacity, sehingga perusahaan melakukan akuisisi itu sebagai salah satu potensi untuk melakukan penghematan pajak. Yang kelima, ada diversifikasi. Manajemen melakukan akuisisi yaitu untuk tujuan diversifikasi usaha. Nah, keinginan untuk memasuki industri yang lebih luas dan menguntungkan di mana industri target tersebut berada. Manfaat dan proses akuisisi. Manfaat akuisisi itu sebagai berikut, ada 4. Yang pertama, ada peningkatan pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang daripada melakukan pertumbuhan secara internal. Kedua, ada mengurangi tingkat persaingan dengan cara menggabungkan perusahaan atau badan usaha supaya bisa diakuisisi. Yang kedua, ada mengurangi tingkat persaingan dengan cara membeli badan usaha atau menggabungkan badan usaha supaya untuk mengurangi persaingan dan juga kekuatan pasar. Yang ketiga, ada memasuki pasar baru penjualan dan pemasaran sekarang yang tidak dapat ditembus. Yang keempat, ada menyediakan managerial skill. Proses akuisisi itu ada 3. Yang pertama, ada tahapan persiapan. Yang kedua, ada tahapan negosiasi. Yang ketiga, ada tahapan integrasi atau penggabungan. 10 persoalan yang dihadapi dalam penggabungan usaha. Masalah yang timbul dalam proses penggabungan usaha itu adalah yang bersifat kompleks dan juga sederhana. Sebagai contoh, penentuan jumlah yang harus dibayar dan syarat-syarat pembayaran dalam bentuk uang tunai itu relatif lebih sederhana jika dibandingkan dengan penggabungan usaha. Sebagai contoh, penentuan jumlah yang harus dibayar dan syarat-syarat pembayaran dalam penggabungan perusahaan dalam hal pembayarannya menggunakan uang tunai relatif lebih sederhana jika dibandingkan dengan penggabungan usaha yang sistem pembayarannya menggunakan surat-surat berharga, yang mana harga pasarnya pun tidak mudah ditentukan. Oleh karena itu, membutuhkan bantuan kepada manajer ataupun ahli. Jika perusahaan yang baru dibentuk dalam konsolidasi akan mengeluarkan modal saham sebagai alat pembayaran perusahaan-perusahaan yang digabung. Dapat dipakai 2 cara atau pendekatan untuk menentukan banyaknya saham yang akan diserahkan kepada perusahaan-perusahaan yang gabung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kontribusi relatif dari kekayaan bersih. Yang kedua, ada kontribusi relatif dari laba yang diproyekkan.